Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Titik Digital, channel yang membahas tentang digital marketing. Nah, kali ini kita masih berkutat di dunia Facebook Ads. Untuk pembahasan kali ini, kami akan mencoba membahas tentang Facebook Business Help dulu ya, pusat bantuan bisnis. Nah, kami akan mengulik semua yang ada di pusat bantuan bisnis ini. Tidak semua sih, cuman ada beberapa hal yang biasa kami gunakan, maka akan kami juga menerangkannya, bisa dari membuat dan mengelola akun, menerbitkan dan mendistribusi ini apa saja gitu kan. Nah, ini menerbitkan dan mendistribusikan konten. Kemudian ini beriklan. Nah, pasti ini beriklan nih ya teman-teman, ya sudah pasti ditunggu-tunggu ya. Nah, kita tunggu saja materi tentang beriklan nih, bagaimana caranya. Banyak banget kan ini kan caranya, membuat iklan dari halaman Facebook, membuat iklan dari pengelola iklan, tujuannya apa, pemirsanya bagaimana, melecak kampanye, kita bisa menganalisa yang sedang berlangsung, pelaporan iklannya itu, hasil dari iklan kita itu bagaimana, pengoptimalan dalam iklan kita, pengaturan dan pembayaran, banyak sekali ya. Kemudian nih memonetisasi konten atau aplikasi. Nah, ya. Untuk yang pertama saya akan membahas dari yang ini ya, sebelah kiri dulu, membuat dan mengelola akun. Maksudnya apa? Yang pertama itu membuat dan mengelola, ya lebih tepatnya saya akan membahas tentang halaman Facebook nih ya. Teman-teman, jika memang sudah ada yang tahu tentang halaman Facebook ataupun Facebook page, fanpage, nah ini saya akan membahas. Nah, dalam beriklan juga kita akan membutuhkan fanpage. Jadi kalau ingin beriklan di Facebook, khususnya untuk teman-teman yang memiliki produk nih ya, produk apapun itu ya, yang pasti produk yang tidak dilandai oleh Facebook ya, karena kita kemarin sudah membahas tentang kebijakan iklan Facebook. Sebagian kebijakan iklan Facebook sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang untuk teman-teman yang ingin beriklan dan mempunyai produk ataupun dropshipper, itu pun sekalipun itu juga reseller, itu kan pasti kan ada produknya tuh, penampilan produknya kan harus tahu nih para user Facebooknya kan. Jadi kita harus menampilkan produk-produk kita itu di mana. Nah, lebih tepatnya, lebih enaknya kita gunakan di halaman Facebook, di Facebook fanpage. Jadi kita akan mengelola satu halaman khusus tentang bisnis kita, tentang produk kita. Jadi tidak perlu kita campur adukan dengan Facebook pribadi kita gitu kan, Facebook personal kita. Nah, lebih baiknya di mana? Di halaman Facebook. Jadi di Facebook page sendiri. Nah, ini manfaatnya apa sih? Kita bisa menggunakan halaman Facebook. Pertama itu gratis dan mudah ya. Pasti ya gratis kan. Dan kemudian mudah, maksudnya halaman tidak dikenai biaya, hanya perlu beberapa menit untuk membuat halaman dan kami menggunakan beberapa fitur untuk mengelolanya. Nah, pastinya banyak sekali nih fitur-fitur yang ada di fanpage. Nah, kemudian guna apa aja nih? Serbaguna. Maksudnya serbaguna ini apa nih? Nah, ya itu tadi ya. Banyak fitur gratis yang membantu Anda meraih tujuan tertentu berdasarkan model bisnis Anda. Nah, jadi ketika kita membuat halaman itu nanti banyak nih kriterianya seperti apa. Apakah itu memang kita untuk berjualan, toko online kita, ataupun itu hanya sekedar halaman untuk komunitas, ataupun hal lainnya ya yang sudah tersedia di fitur halaman Facebook. Nah, kemudian bisa terhubung dengan pelanggan. Nah, contohnya maksudnya milihan orang menggunakan Facebook untuk berkomunikasi dengan pelaku bisnis. Gunakan halaman Anda untuk membangun loyalitas dengan pelanggan lama dan baru. Nah, jadi lebih enaknya kenapa kita punya halaman Facebook ataupun Facebook page. Nah, jadi lebih terlihat terpercaya dan kita bisa mengoptimalkan penjualan kita, bisnis kita di halaman Facebook dengan berbagai fitur yang ada di Facebook. Nah, misalnya kita bisa memposting testimoni dari para pelanggan kita sehingga bisa mengundang pelanggan-pelanggan baru untuk menyukai halaman kita, bahkan untuk bertransaksi di halaman kita. Nah, kemudian yang sangat-sangat penting di dalam beriklan yaitu kita akan beriklan dengan halaman Anda. Nah, iklan bisa membantu mengembangkan merek dan pemirsa Anda. Anda perlu halaman untuk beriklan di Facebook Anda nih ya.
perlu digarisbawahi, Anda perlu halaman untuk beriklan di Facebook Anda. Jadi kita harus memiliki halaman yang punya page ya, Facebook page. Kemudian Anda bisa menggunakan fitur iklan Facebook untuk membuat iklan, menetapkan anggaran, dan merencanakan strategi Anda. Nah, jadi kan ketika kita beriklan itu, kita harus memiliki halaman. Karena apa? Nah, jadi kita bisa mengundang para target market kita itu di halaman kita gitu kan. Jadi selain kita membuat membuat engagement ataupun membuat traffic ataupun ya semacam untuk adanya ya traffic ya di halaman Facebook kita, baik itu secara organik, nah kita juga bisa secara dengan berbayar ya. Ya organik itu ya kita bisa mempromosikannya dengan postingan-postingan kita dengan update, membuat konten ataupun update produk kita. Nah kan, nah untuk mengoptimasi halaman kita agar banyak orang yang mengetahui bisnis kita, nah kita bisa gunakannya dengan cara beriklan. Nah, jadi dengan menggunakan fitur iklan Facebook untuk membuat iklan, kita bisa menetapkan anggaran kita berapa aja yang bakal berkunjung, dan kita bisa menyeting target market kita yang untuk melihat halaman kita ataupun untuk bertransaksi produk yang ada di halaman kita. Selanjutnya itu apa aja? Selanjutnya yaitu fitur populer halaman, yaitu tentang informasi bisnis. Nah, jadi lebih lengkap ya. Seolah-olah ini memang toko kita, tapi terbuatnya secara online ya, secara digital gitu kan. Karena bisa halaman di Facebook ini bisa menampilkan tentang informasi bisnis kita, misalnya kayak alamat, nomor telepon, jam kerja atau jam buka, kemudian kategorinya apa, produk kita tuh nama penggunanya apa gitu kan, dan banyak hal lainnya. Nah, ini yang bisa kita optimasi. Jadi ketika ada pelanggan itu kan, ketika ada user Facebook yang mengunjungi halaman kita, nah kita bisa mengoptimasi di informasi bisnis ini. Jadi ketika user datang itu tidak bingung lagi kemana mereka untuk berkomunikasi ataupun untuk bertransaksi, dan bagaimana cara menghubungi pemilik halaman ini ataupun pemilik produk yang ada di halaman ini. Nah, kemudian dengan postingan. Nah, cara tercepat untuk membagi informasi dalam Anda adalah dengan membuat postingan ya, biasa ya. Untuk membuat postingan sama kayak kita membuat postingan biasa, cuman bedanya ada tombol ajakan bertindak. Nah, CTA nih ataupun call to action ya, untuk mendorong orang mengambil tindakan tertentu. Gunakan fitur penerbit kami untuk mengelola jadwal postingan Anda. Nah, ini ya. Bedanya nanti kita ada tombol maksudnya tombol call to action ya, tombol untuk ajakan bertindak. Kemudian pesan, halaman Anda dilengkapi dengan kotak masuk yang memungkinkan Anda berkomunikasi dengan orang di Facebook, Instagram, dan Messenger. Anda bisa menggunakan fitur untuk mengolah pesan Anda dan mengotomatiskan tanggapan. Nah, jadi ketika ada satu halaman yang telah kita kunjungi ini, misalnya nah nanti ada juga para advertiser ataupun para user Facebook yang menggunakan halaman itu dengan tanggapan otomatis ya, ataupun istilahnya kita baru ngeklik nih, kita mau ngeliat profil halaman kita, halaman Facebook orang ya, halaman fanpage ya. Nah, tiba-tiba pas kita pertama kali masuk di halaman tersebut, di page tersebut, langsung muncul ada informasi pesan gitu, ada pesan masuk ya, ada inboxnya. Nah, itu salah satunya menggunakan fitur jadi message welcome ya. Nah, seperti itu, lebih nikmat, istilahnya lebih terkesannya lebih keren ataupun lebih optimal kalau kita untuk menyapa pelanggan kita. Jadi pelanggan yang masuk ke toko kita tuh tidak sia-sia, tidak kita cuekin lah istilahnya, tapi bisa mendapatkan tanggapan dengan melalui tanggapan otomatis. Nih, masih banyak ada fiturnya, misalnya halaman gratis kami bisa terhubung dengan pelanggan mengembangkan bisnis Anda. Kemudian ada insight. Insight bisa membantu Anda menemukan pelanggan yang tertarik dengan tawaran Anda. Nah, bisa menyukai Anda bisa memahami tindakan yang dilakukan orang di halaman. Nah, terus coba kita akan membuat halaman ya. Maksudnya seperti apa? Nah, buat halaman. Oke, contohnya, nah di sini nama halamannya wajib nih, istilahnya nama page kita apa nih, anggap aja nih nama toko kita ya, misalnya kita mau jual toko hijab. Mantap kan? Nanti di halaman di namanya keluar nih toko hijab. Ini perhatinjaunya ya, perhatinya di desktop. Nah, kalau mulai di HP contohnya seperti ini. Nah, di mobile ya.
keterangan ada di desktop. Kemudian kategorinya. Nah, kategorinya bisa sesuai apa yang ada di Facebook ini ya. Pilih kategori yang menjelaskan jenis bisnis, organisasi, atau topik yang diwakili halaman Anda. Bisa menambahkan hingga 3. Bisnisnya hijab, enggak nih ya. Pribadi apa nih misalnya. Nah, di sini ada pakaian merek, makanan dan minuman, situs web e-commerce, maksud bisa juga nih halamannya termasuk bukan bisnis itu kan, ataupun untuk halaman komunitas ya. Kita kan pakaian merek. Nah, di sini ada kategorinya pakaian dalam kurung bermerek. Nah, keterangannya apa? Kita akan nanti akan muncul nih. Anggap aja menjual hijab trendy 2020. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuatnya lebih lengkap ya tentang informasi keterangannya ini. Nah, menjawab trendy. Jika sudah selesai, anggap saja nanti bisa dilengkapi ya sama teman-teman. Bagaimana membuat halamannya, kita buat halamannya. Nah, ini perhatiin desktopnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian, toko hijab sudah dibuat. Sekarang Anda bisa menambahkan gambar atau membuka halaman untuk menambahkan detail lainnya. Nah, toko hijab sudah jadi nih, berarti toko hijab kita. Nah, kita bisa masukkan tambahkan foto profil. Nah, foto profilnya nih ya. Foto sampulnya di sini ya, foto profil. Nah, jika sudah, anggap aja kita simpan. Nah, nanti akan muncul di beranda Facebook kita ataupun di di tampilan Facebook awal kita, ada di toko misalnya halaman kita. Nah, di sini ada toko hijab. Buat nama penggunanya misalnya apa, agar para user bisa lebih mempermudah menemukan halaman kita, bisa kita buat nama penggunanya, nama yang unik ya, misalnya toko hijab Indonesia gitu kan, toko hijab 2020. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa mengelola. Nah, ini ya fitur-fitur yang ada di Facebook, di halaman ya. Tuh. Oke. Nah, kita bisa menambahkan, mengundang orang-orang yang menyukai halaman kita, atau kita bisa melengkapi informasi, insight-nya, atau ya, transparansi. Baik teman-teman, itulah tentang salah satu pengetahuan ataupun informasi tentang halaman Facebook. Nah, halaman Facebook ini juga sangat penting digunakan ketika kita ingin beriklan ya. Jadi teman-teman silakan membuat halaman Facebooknya semenarik mungkin dan sebagus mungkin agar orang yang berkunjung ke halaman kita itu bisa berinteraksi dan bisa percaya kalau kita memang trusted ya bisnis kita. Nah, jadi teman-teman silakan mengoptimalkan halaman Facebooknya untuk berbisnisnya, baik untuk bisnis ataupun non bisnis ya, ataupun komunitas lainnya ya. Untuk video kali ini kami cukupkan di sini. Jika ada pertanyaan ataupun untuk informasi ataupun request video tentang Facebook Ads seperti apa, silakan komen di kolom komentar. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.